rakyat kita pasti akan menang. Bendera dan bersatu, penanganan yang berfungsi akhirnya mengamini pelaksanaan adjudikasi yang berikutnya. Ada sekitar 4 pejabat dan kades di Kabupaten Blitar yang telah divonis penjara karena melakukan pungutan adjudikasi ini, kawan-kawan. Ini adalah vonis dan mereka semua telah menikmati biji besi. Tapi kenyataannya, kawan-kawan, pihak kejaksaan tahan Muklisan sekarang juga panggil bupati sekarang juga panggil bupati sekarang juga. Oke. Ya, ini kita harapkan kawan-kawan dari elemen ini untuk mengadakan orang kedua. Kawan dari Kapal Trigo. Maju ya, Pak. Ditunjuk berapa tinggal, Pak? Nggak sampai. Sing rencana sampai temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan ke kiri sebagai simbol perlawanan, kawan-kawan. Hidup rakyat, hidup tani, hidup buruh, hidup mahasiswa. Perlu kawan-kawan ketahui, kita aksi di sini jauh-jauh dari Blitar untuk menuntut bahwa pengadilan tipikor segera mendatangkan Bupati Blitar sebagai saksi. Kalau bisa juga sebagai terdakwa. Karena apa? Bupati Blitar telah bertanggung jawab atas kejadian semua adjudikasi yang telah menelan para kepala desa seluruh Kabupaten Blitar, kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ketahui, hanya karena SK yang dikeluarkan oleh Bupati tanpa ada dasar hukumnya, yang menjadi korban adalah para kepala desa se-Kabupaten Blitar, kawan-kawan. Sampai saat ini yang anehnya, sebagai pembuat SK tidak pernah tersentuh kasus ini. Yang masuk bui hanya kepala desa yang ada di Blitar. Semuanya itu masuk bui gara-gara SK Bupati. Perlu diketahui juga, SK Bupati ini tidak ada dasar hukumnya. Karena apa? SK Bupati membuat hanya syukur raja, yang antara lain ada isinya mengizinkan pungutan 195 kepada warga yang ikut dalam proyek adjudikasi atau pensertifikatan tanah secara gratis, kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ketahui, pensertifikatan tanah gratis ini dibiayai oleh Bank Dunia. Ini tidak ada duit sepeser pun untuk membayar program ini. Karena itu akhirnya para kepala desa yang menjadi korban. Hidup rakyat miskin, hidup mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita jauh-jauh dari ujung selatan Jawa Timur, dari bumi proklamator Kota Blitar, datang ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menuntut penyelesaian kasus tindak korupsi adjudikasi yang mengusung tersangka Edi Muklisan. Selama ini tersangka hampir tidak tersentuh hukum. Kenapa? Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak ditahan. Apakah ini karena dia menjabat sebagai anggota dewan? Orang-orang
orang yang dekat dengan kekuasaan. Rata-rata kebal hukum. Sepakat kawan-kawan? Untuk itu, hari ini kita mendesak kepada Pengadilan Tipikor Surabaya untuk memanggil dan menindaklanjuti kasus korupsi adjudikasi di Kota Blitar. Sekaligus memanggil Bupati Blitar Heri Nugroho sebagai saksi. Dan jika itu yang ditegakkan hanya untuk orang-orang kecil seperti togel, judi, itu sangat cepat sekali. Tetapi kalau masalah korupsi, aduh ya Allah, itu ya aparat hingga penjabat semuanya tiarap. Alasannya apa? Nanti kalau sudah dikasih data yang konkret, alasannya masih kurang. Full data. Bahkan kita nih ya sampai membuat laporan sampai di kejaksaan itu ya, dari tahun 2004 hingga sekarang masalah kasus adjudikasi baru dilimpahkan di Pengadilan Tipikor Surabaya ini. Saya sangat ironis sekali ya. Ada apa di balik hukum Indonesia kita? Apakah hukum Indonesia ini benar-benar mandul ataukah hukum ini hanya hukum pecundang? Oleh karena itu, mari masyarakat Kota Surabaya dan Blitar segera membentuk front perlawanan untuk menuju Indonesia yang berwarna keadilan, Indonesia yang bersih, Indonesia yang adil, jujur dan makmur. Makanya itu kita menciptakan suatu organ untuk mewujudkan suatu permasalahan di negara kita menuju revolusi. Dan terima kasih, kita panggilkan dari teman andal untuk berorasi. Lembaga masyarakat Jambiwangi, Kecamatan Silopuro, Kabupaten Blitar akan menyampaikan daripada proses adjudikasi yang banyak adanya penyimpangan dari standar hukum yang berlaku, bahwa adjudikasi di Kabupaten Blitar dimanipulasi oleh para pejabat, baik di tingkat Pemkab, baik di tingkat BPN, sampai kepada tingkat kepala desa. Ini betul-betul mengerikan. Sebenarnya pemerintah mengadakan program adjudikasi dalam rangka untuk meringankan kepada rakyat supaya dia punya hak tanah dalam arti dan punya kekuatan hukum tetap. Tetapi apa yang terjadi? Adanya manipulasi dari kepala desa. Sebenarnya kepala desa